usah khawatir. Amanda itu udah ibu anggap seperti anak sendiri. Iya, Bu. Iya. Sayang, aku juga titip ibu ya. Iya, pasti dong, Mas. Aku tuh sebenarnya sedih banget tahu bisa sama kamu kayak gini. Padahal kita baru aja nikah. Ya nggak apa-apa. Tapi kamu janji kamu harus jaga diri baik-baik di sana ya. Pasti sayang. Kamu juga ya. Iya pasti. Dan satu lagi kamu juga doain aku di sini ya. Aku doain setiap sholat aku. Udah cepetan, nanti ketinggalan pesawat loh. Ya Bu, aku berangkat dulu ya. Mas. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati ya Mas, kalau udah sampai kabarin. Aduh, ibu kok kayaknya gak suka banget ya sama tata letak nih furniture kamu ini. Kok kayaknya kesannya norak gitu, kampungan. Waktu dulu aku tata, ibu bilang suka. Itu cuma pura-pura. Kok tiba-tiba ibu bilang begitu? Enggak, itu nggak tiba-tiba kok. Emang dari dulu saya nggak suka sama kamu. Semua yang dari diri kamu ibu nggak suka. Harusnya anak saya itu nggak nikah sama kamu. Seharusnya dia dapat yang lebih baik lagi, perempuan yang lebih cantik, lebih kaya, lebih educated. Nah, seperti kamu, anak yatim dari orang nggak punya. Kenapa tiba-tiba ibu mertuaku berubah ya? Setelah Mas Reno pergi. Memang beberapa waktu ini Tante sangat menahan diri untuk menghormati keputusan Reno yang menikahi Amanda. Tapi dengan berjalannya waktu, Tante lihat memang Amanda itu nggak punya kelebihan apa-apa. Kecuali dia yang jago masak, masakannya enak. Hanya itu. Aku juga heran deh. Kenapa waktu itu Mas Reno itu memilih Amanda dibanding aku? Kamu tenang aja, Amanda itu nggak sebanding sama kamu. Kamu itu anak orang kaya, anak orang terpandang. Sementara Amanda cuma anak yatim. Makasih loh Tante. Aku seneng banget ternyata Tante itu masih ada di pihak aku. Aku yakin deh, pasti sebentar lagi Mas Reno bakalan sadar kalau aku tuh jauh lebih baik dibanding Amanda. Tante akan melakukan segala cara untuk memisahkan Reno dan Amanda. Iya, kamu siap-siap aja ya. Kliennya soalnya sampai butik 30 menit lagi. Iya, ini saya kesana sekarang. Amanda. Bu. Mau kemana kamu? Mau ke butik, Bu. Ada klien yang mau pesan baju aku. Aduh, enggak. Ibu nggak bolehin kamu pergi. Sebelum kamu beresin kamar ibu dan ganti spraynya setiap hari. Kamu tahu kan, badan ibu tuh sensitif, gampang gatal-gatal. Iya, tapi Bu, aku... Tolong jangan bantah ibu. Jadi menantu jangan kurang ajar. Tahu sibuk kerja sampai kamu nggak mau ngurusin ibu mertua kamu ini. Bukan gitu, Bu. Jadi menantu jangan pemalas, ya. Mana sarapan ibu? Belum ada kan? Ya ampun, gitu aja. Aduh, gimana sih kamu? Heran ibu. Maaf banget, Bu. Tapi klien ini penting. Ibu nggak mau tahu, ibu nggak peduli. Ibu mau kamu ikutin apa yang ibu suruh. Ibu lapar, ibu mau makan. Tapi sebelumnya, beresin dulu kamar ibu. Iya, Bu. Cepetan dong, ibu lapar nih. Ini, Bu. Cuma segini? Iya, cuma tersisa bahan-bahan itu aja di kulkas, Bu. Kamu itu jangan nggak menghargai ibu mertua kamu ya.
Perasaan waktu ada Reno makanan tuh banyak banget. Kenapa sekarang jadi kayak begini? Udah, ibu nggak selera makan kalau gini caranya. Mendingan ibu keluar sambil shopping, ibu makan di luar. Sini, minta uang. Tapi Mas Reno belum transfer, Bu. Yang sebelumnya juga udah dikasih ke ibu kan? Kamu itu benar-benar perhitungan ya sama ibu. Lagi pula itu kan uangnya anak ibu. Bebas dong mau buat apa. Lagian, kalau uang itu habis seharusnya kamu sebagai menantu gantiin uang itu untuk ibu. Pak, Campuran. Maaf ya, saya telat. Kamu ini gimana sih? Gak profesional banget. Saya sudah 1 jam nunggu di sini. Iya, Pak. Tapi saya benar-benar minta maaf. Tolong kasih saya kesempatan. Saya udah buatkan desain gaun yang terbaik. Dan saya udah lama memimpikan proyek ini, Pak. Saya nggak bisa kerjasama dengan orang yang nggak bisa menghargai waktu. Saya bakal cari desainer lain yang lebih bagus dan lebih profesional dari kamu. Tapi, Pak. Kita berdua minta maaf ya karena nggak bisa ngeyakinin kalian. Ini semua bukan salah kalian, tapi salah saya. Ya udah, kamu selesaiin aja pekerjaannya. Baik, Bu. Permisi ya, Bu. Ya. Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam. Kamu udah pulang kuliah? Iya nih, Kak, sekalian mampir ke sini. Ini aku bawain nasi buk buat Kakak karena aku selalu lihat Kakak tuh sibuk kerja terus sampai lupa makan. Kamu tuh emang paling baik sama Kakak. Aku emang belum makan. Padahal aku udah masak buat ibu tadi. Oh ya, aku dapat kabar baik, Kak. Sekarang aku udah kerja part time. Yang dimana nanti aku udah pulang kuliah, aku udah bisa udah luasa kerja part time-nya. Kamu yakin bisa kuliah sambil kerja? Yakin dong, Kak, bisa itu. Iya, tapi kamu harus pastiin tugas utama kamu itu kuliah. Jangan sampai keteteran, ya. Iya, Kak, soal itu gampang. Aku juga kerja part time ini supaya bisa punya penghasilan sendiri. Aku nggak akan ngerepotin Kakak dan sama ibu. Kita makan bareng yuk di sana. Yaudah yuk. Assalamualaikum, sayang. Waalaikumsalam. Kangen banget aku sama kamu tahu. Iya, aku juga kangen sama kamu. Oh ya sayang, aku udah gajian ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, makasih ya Mas. Aduh, nggak bisa lama-lama nih sayang, aku mau lanjut kerja ya. Banyak banget kerjaan hari ini soalnya. Dadah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, akhirnya Reno kirim uang juga. Bu, apa sih Bu? Mana ATM? Kamu taruh mana ATM? Hah? Nggak ada di sini Bu. Saya tahu anak saya kirim uang sama kamu. Kamu umpetnya di mana? Nggak ada Ibu. Dalam kamar ya? Hah? Dalam kamar? Bu, tunggu dulu. Minggir. Bu. Mana ATM kamu? Ah, ini dia. Ibu, tolong kembaliin ATM-ku, Bu. Bu, dalam rumah tangga itu kan harus seorang istri yang pegang nafkah dari suami. Nanti kalau ibu perlu, aku yang akan kasih ibu. Berani kau bicara begitu sama ibu ya? Kamu itu memang istrinya. Tapi ibu adalah ibu kandung Reno. Yang artinya, ibu juga berhak atas jerih payah Reno. Dan kamu, tugas istri hanya patuh saja sama ibu mertua kamu. Ya tapi kan Bu, Pokoknya ibu yang pegang ATM ini. Dan ibu yang atur semua kebutuhan keuangan di keluarga ini. Kamu tinggal patuh aja, kenapa sih? Bu tolong kembaliin Bu. Kenapa sih? Ibu tolong. Kamu tuh tinggal patuh aja. Kamu dengerin ibu baik-baik ya. Jangan sampai Reno tahu tentang
ATM ini ibu yang pegang. Kamu harus bisa tunggu. Kalau sampai Reno tahu tentang ini, ibu nggak akan segan-segan membuat Reno pisah sama kamu. Suka kan? Makasih banyak loh Tante. Hari ini aku udah dibelanjain banyak baju yang aku suka. Anggap saja itu sebagai permintaan maaf Tante karena kebodohan sikap Reno yang menikahi Amanda, bukan menikahi kamu. Tapi Tante harap kamu jangan menikah dulu ya Cantika. Tante tuh yakin sebenarnya kamu itu jodohnya Reno dan Amanda hanya sebagai penghalang sementara. Kamu adalah menantu impian Tante. Tante tenang aja, aku tuh emang pengennya Mas Reno yang jadi suami aku. Jadi aku pasti bakal setia nungguin Mas Reno. Kalau misalnya Tante bisa bikin aku secepatnya menikah sama Mas Reno, aku bakal kasih Tante salah satu restoran milik keluargaku. Dan atas nama Tante. Kamu benar-benar menantu idaman. Hebat banget ya, jam segini masih tidur. Maaf Bu, semalaman aku ngerjain desain ini baju baru, sampai aku juga nggak sadar kalau ketiduran di sini. Ibu nggak peduli. Yang ibu peduli adalah perut ibu dari tadi bunyi terus dan nggak ada makanan. Iya Bu, tapi aku nggak punya waktu untuk ke pasar dan belanja karena kerjaan aku masih banyak dan desain ini aja belum selesai. Oh, terus aja bela diri. Terus.